الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانكم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Masih di Surah Al-Mujadilah juz 18 ayat 12 sampai 17. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian najaitumur rasula, berbicara kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rahasia, maka faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka berikanlah sedekah sebelum kalian berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairul lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik untuk kalian dan lebih suci. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim, dan jika kalian tidak mendapati apa yang kalian bisa berikan dari sedekah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan tafsir yang samping, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu,
wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Idza najaitumur rasul ay idza aradtum an tukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran bainakum wa bainahu. Jika kalian ingin untuk tukallimu berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, secara tertutup antara kalian dan antara beliau saja. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan, tidak ada syarat, setelahnya jawaban syarat berupa perintah. Maka bergandengan dengan faqaddimu. Ya nah. Karena qaddimu fil amr. Ay faqaddimu qabla dzalika shadaqatan li ahli al-hajah. Maka berikanlah qabla dzalika. Jadi baina yaday itu di hadapan, maksudnya sebelum. Iya. Jadi berikanlah sebelum engkau berbicara secara rahasia bersama Rasulullah SAW, berikanlah sedekatan, sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya bersedekah dulu baru berbicara. Bisa dipahami? Jadi baina yaday, ya, baina yaday, maksudnya di hadapan, maksudnya sebelum, ya. Di hadapan maksudnya itu dulu baru berbicara kepada Rasulullah SAW. Berikanlah dulu sedekah sebelum kalian melakukan hal tersebut. Dzalika khairul lakum lima fihi minas thawabi. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian karena apa yang ada padanya berupa pahala. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa azka, taib. Wa atharu ay wa azka liqulubikum minal ma'athim. Itu lebih suci untuk hati kalian dari dosa-dosa. Ya, dzalika khairun lakum wa athhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam tajidu. Dan jika kalian tidak menemukan, apa maksudnya? Fa illam tajidu ma tatasaddaquna bihi. Jika kalian tidak menemukan apa yang dengannya kalian bisa berikan berupa sedekah, fala haraja alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Dari mana sisi pendalilan ini? Karena setelah itu Allah menyebutkan fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Tidak ada syarat, jawabannya berupa jumlah ismiyah. Ya, innallaha ghafurur rahim, jumlah ismiyah, maka jawabannya pakai fa. Fa illam tajidu fala haraja alaikum. Fa innallaha ghafurun li'ibadihil mu'minin rahimun bihim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang beriman dan Maha Pengasih terhadap mereka. Baik, ini ayat sudah terhapus dengan lanjutan ayat tadi, fa illam tajidu. Jika kalian tidak mendapati apa yang kalian berikan berupa sedekah, maka tidak mengapa. Fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Ini bagi penghafal. Yang pertama mufrad shadaqah. Yang kedua jamak shadaqat. Bedakan ya. Jadi pertama shadaqah, yang kedua shadaqat. Itu memudahkan mengingat. Jika kalian takut, khawatir, apakah kalian takut, ya, khawatir miskin, ketika kalian memberikan sedekah sebelum kalian melakukan, ya, najwa tadi, apakah kalian takut? Perhatikan tafsirnya. Akhasyitumul faqra idza qaddamtum shadaqatan qabla munajatikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulah maf'ul bihi, ya, dari masdar beramal. Munajah masdar beramal. Apakah kalian takut miskin jika kalian memberikan sedekah sebelum kalian bermunajat, maksudnya melakukan najwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pembicaraan rahasia tertutup.
Kalian takut miskin? Taib. Fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum, jika kalian tidak melakukannya dan Allah telah menerima taubat kalian, maka faqimus salata wa atuz zakata wa athi'allaha wa rasulah. Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ai perhatikan fa idh lam taf'alu ma umirtum bih wa taballahu 'alaikum wa rakhasa 'alakum fi alla taf'aluhu. Dan jika kalian tidak melakukan apa yang kalian diperintah dengannya, ma umirtum bih, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi taubat kepada kalian, dan Allah rakhasa, telah memberikan rukhsah, keringanan untuk kalian. Apa keringanannya? Itu kalian tidak mengapa tidak melakukan hal tersebut. Itu rukhsahnya fi alla taf'aluhu. Keringannya apa? Kalian tidak melakukannya. Karena Allah sudah bilang tadi apa? Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita tidak dapat, ya, tidak memberikan sedekah sebelum kalian berbicara secara rahasia bersama Rasulullah SAW, tidak mengapa. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maksudnya wa taballahu alaikum. Sudah seperti itu, maka faqimus shalah ay fasbutu wadawimu, maka kokohlah, tegaklah dan terus meneruslah. Coba lihat. Dan ini perintah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman sudah sholat, sudah membayar zakat, sudah taat kepada Allah dan Rasulnya. Diperintah faqimus shalah, apa maksudnya? Fasbutu wadawimu. Iya. Beda orang sebelumnya belum sholat, disuruh sholat, maksudnya apa? Ya kerjakan sholat. Amin. Orang sebelumnya belum bayar zakat, suruh bayar zakat, ya bayar zakat. Jadi kalau orangnya sudah sholat, disuruh sholat, apa maksudnya? Fasbutu, kokohlah, bertahan, istiqomah, wadawimu, dan terus menerus. Lanjut. Bisa paham ini? Ala iqamis salati, di atas menegakkan salat. Kalian sudah salat, perintah, ya, itu kokoh dan terus menerus. Di atas apa? Iqamis salat, menegakkan salat. Ya, iqamis salat ini maknanya dalam, bukan sekedar fi'lus salat, bukan. Tapi iqamis salat itu apa? Dia melakukan salat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia kerjakan salat tersebut lengkap dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Ya. Paham ini? Wa ita'iz zakati. Terus meneruslah, kokohlah dan terus menerus dalam apa? Wa ita'iz zakat, dalam membayar zakat. Ya, apalagi zakat kita maklumi, ya. Zakatnya zakat harta, ya, di tiap tahun, ya, terpenuhi haul tiap tahun, nisabnya juga sampai tiap tahun dia bayar zakat. Ya Ustaz, kalau tiap tahun lah busukin jo. Siapa bilang habis? Zakat itu menyebabkan harta berkembang. Entah dari sisi kualitas atau kuantitas. Entah kualitasnya berkembang, ya hartanya segitu-gitu saja, tapi berberkah. Ya, amin. Atau memang jumlahnya yang Allah, kuantitasnya yang Allah, ya, kembang biakkan Allah, tumbuh suburkan. Itu zakat. Tidak ada pernah tercatat dalam sejarah orang yang bayar zakat, ya, jadi apa? Habis hartanya. Ada pernah dapat sejarah cerita begitu? Orang rajin sedekah, apalagi ini kewajiban, ya. Kalau sedekah sunnah, ini zakat wajib. Ada pernah dapat sirah pencerita kisah orang yang bayar zakat sampai habis hartanya? Ada? Tidak ada. Malah sebaliknya, dengan dia membayar zakat itu pembersih untuk dirinya, hartanya. Paham? Jadi berkah. Paham, ya? Baik. Wa ati'ullaha wa rasulihi fasbutu wadawimu ala ta'atillahi wa rasulih wa ta'atillahi rasulih fi kulli ma umirtum bih. Dan kokohlah, terus meneruslah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pada segala perkara yang kalian diperintah dengannya.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wallahu subhanahu khabirum bi'amalikum wa mujazikum 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan-amalan kalian dan akan membalas kalian di atas amalan tersebut. Saya pahami? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang tawallau, dia wala, loyal, cinta kepada satu kaum. Di terjemahan disebutkan apa? Menjadikan sahabat. Di terjemahan. Orang-orang yang menjadikan atau loyal cinta kepada suatu kaum, qauman nakirah setelahnya jumlah. Sebagai sifat. Bagaimana sifat kaum tersebut? Kaum yang ghadiballahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka. Inilah al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Orang-orang Yahudi. Kaum yang Allah murka kepada mereka. Murka dengan kemurkaan yang luar biasa. Ma hum minkum wala minhum. Yang mana orang-orang yang loyal kepada kaum yang dimurkai oleh Allah tersebut adalah ma hum minkum. Ma apa namanya ini? Manafiyah hijaziyah. Ta'malu amala laisa. Mereka itu bukan dari kalian, dari kaum muslimin. Wala minhum, dan tidak pula dari kalangan Yahudi, itu kaum yang dimurkai oleh Allah. Coba lihat. Mudabadabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ma hum minkum wala min. Coba lihat. Ini orang-orang Yahudi, bukan kaum muslimin, juga bukan orang Yahudi. Bukan kaum muslimin, juga bukan orang Yahudi. Siapa ini? Alladzina tawallaw, orang-orang munafikin. Saya ulangi ya. Alladzina tawallaw, ini orang-orang apa? Munafikin. Qauman ghadiballahu alaihim, siapa? Orang Yahudi. Minkum antum ayyuhal mu'minun. Paham ini? Paham ya? Jadi tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Coba lihat, kita baca tafsirnya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman, alam tara ilal munafiqin. Ini yang kita bilang tadi. Tidakkah engkau melihat ya Rasulullah kepada orang-orang munafikin, alladzina takhadhu al-yahuda. Jadi qauman ghadiballahu alaihim, ini orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang munafikin ini telah menjadikan orang-orang Yahudi asdiqa'a, sebagai kawan-kawan. Teman-teman, sahabat-sahabat yang mereka wawalauhum, dan mereka loyal, cinta kepada mereka. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang munafik ini? Jadi alladzina tawallaw, ini alladzina siapa? Orang-orang orang-orang munafikin. Qauman ghadiballahu alaihim, orang-orang Yahudi. Ya, al-maghdubi alaihim. Coba lihat, sama dengan surah Al-Fatihah. Bisa dipahami? Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang munafikin ini yang menjadikan kaum yang Allah murkai sebagai teman? Itu orang-orang Yahudi. Wawalauhum, mereka loyal pada cinta. Mahum minkum. Wal munafiquna fil haqiqah. Dan orang-orang munafikin hakikatnya laisu minal muslimin. Mahum minkum, bukan dari kalian, maksudnya dari kalangan kaum muslimin. Wala minhum, wala minal yahud. Begitu pula mereka juga bukan orang-orang Yahudi. Jadi 3 tadi ya, 3. Ada orang-orang munafikin, alladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ada orang-orang Yahudi, itu qauman ghadiballahu alaihim. Mahum minkum antum, orang-orang muslim. Ya, orang munafik itu bukan orang muslim, bukan mukmin, bukan juga orang Yahudi, ya enggak? Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah di atas kedustaan dalam keadaan mereka tahu. Dalam keadaan mereka tahu. Perhatikan. Wa yahlifuna kadhiban annahum muslimun. Mereka bersumpah dengan dusta bahwasanya mereka orang-orang Islam. Wa annaka Rasulullah, mereka juga sumpah dengan sumpah dusta bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ustaz kok bilang dusta, Ustaz? Ini munafikin nifaq akbar. Betapapun lisan mereka mengatakan engkau utusan Allah, Rasulullah, hati mereka
kafir. Berarti dusta. Ketika ucapan tidak sejalan dengan hati mereka. Nah, kenapa? Zahir mereka muslim. Batin mereka, hati mereka kafir. Nah, itulah definisi orang munafik nifak akbar. Ini orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Ya. Ibtanul kufr wa idharul Islam. Mereka menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, dalam diri mereka, dan menampakkan keislaman. Oleh karena itu mereka juga sholat, mereka juga ya bersama Nabi SAW. Ya. Hukumnya hukum kaum muslimin. Bahkan ketika mereka meninggal, disolati, dikafani, dikuburkan. Seperti kaum muslimin. Coba lihat. Tapi coba lihat ini. Mahum minkum wala minhum. Ini bukan kaum muslimin, juga bukan pula orang-orang Yahudi. Mereka sumpah dusta. Bahwasanya mereka orang-orang Islam, annahum muslimun. Mereka sumpah dusta wa annaka Rasulullah. Mereka sumpah dusta bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Yang dalam surah Al-Munafiqun disebutkan ya. Idza ja'akal munafiquna wa hum ya'lamuna annahum kadzibuna fi ma halifu alaih. Dan dalam keadaan mereka paham dan mengerti, tahu bahwasanya mereka dusta pada apa yang mereka sumpah dengannya. Mengerti mereka, tahu je. Ya. Mereka orang-orang kafir kan? Kafir, menyembunyikan kafir, mereka tahu. Ketika mereka menampakkan keislaman, mereka sedang menipu. Ya, yukhadi'una Allah. Ya, walladzina amanu. Mereka tipu. Baik. Paham ini? Coba lihat ancamannya. Orang-orang seperti ini, coba lihat. A'addallahu lahum 'adaban syadida. Coba orang seperti ini, coba lihat. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka 'adaban syadidan, azab yang sangat pedih. Innahum sa'a ma kanu ya'mal. Sungguh mereka betapa jelek apa yang mereka lakukan tersebut. Dan ingat ya, ini orang-orang munafikin bukan hanya ini sifatnya, banyak sifatnya. Bahkan ada satu surah khusus yang namanya surah Al-Munafikin. Suratul Munafikin, surah Al-Munafikun. Ya, baca di situ, baca di surah Taubah. Luar biasa, mengerikan. Baca surah An-Nisa. Ya. Ini sifat-sifat mereka. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'addallahu lahum 'adaban syadidan ay a'addallah. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk siapa? Lahum. Siapa lahum? Ay lihaula'il munafiqin. Untuk mereka itu, untuk orang-orang munafik ini. Apa itu? 'Adaban syadidan ay 'adaban balighash syiddati wal alam. Azab yang sampai pada puncak kedahsyatan dan alam, sakit. Sebenarnya sangat menyakitkan. Ya, sangat luar biasa, mengerikan azab ini. Innahum sa'a ma kanu ya'malun innahum sa'a ma kanu ya'maluna minan nifaqi wal halifi 'alal kadhib. Sungguh mereka betapa jelek apa yang mereka lakukan berupa kemunafikan, nifak akbar, dan wal halifi 'alal kadhib, dan sumpah di atas kedustaan. Dan ini kita tidak heran, ya. Orang-orang munafik itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebohongan, kedustaan. Ya. Paham ini? Karena memang sifatnya apa? Ayatul munafiki salasun. Tanda ciri orang munafik ada tiga. Ya. Paling pertama sebutkan apa? Idza haddasa kadzaba. Jika dia berucap, dia dusta. Pak Bote asli. Orang Makassar bilang, ya. Tahu Bote, ya, Pak Bote, dusta, pendusta. Ya, pendusta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan aymanahum, sumpah mereka. Jamak dari yamin. Junnatan sebagai tameng, perisai. Ya. Ittakhadha butuh dua maf'ulum bihi. Aymanahum maf'ul awal, junnatan maf'ul tsani. Apa artinya? Ay ittakhadhal munafiquna aymanahumul kadhibata wiqayatan lahum minal qatli bisababi kufrihim wa liman'il muslimina an qitalihim wa akhdhi amwalihim. Orang-orang munafikin ittakhadha, telah menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka, al-kadhibata, yang dusta,
Sebagai apa? Wiqayatan lahum, sebagai perisai untuk mereka, tameng untuk mereka. Dari apa? Dari al-qatl, dari pembunuhan karena sebab kekufuran mereka. Ya, diperangi. Baik. Dan untuk mencegah kaum muslimin memerangi mereka. Waliman'il muslimin, untuk mencegah kaum muslimin dari memerangi mereka dan mengambil harta-harta mereka. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman itu hanya untuk menjadikan apa itu? Tameng, pelindung, agar mereka tidak diperangi, dibunuh. Paham ini? Baik. Dan ini subhanallah disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah muncul kemunafikan ya kecuali setelah menangnya kaum muslimin di perang Badar. Ya. Jadi kemunafikan itu tidak ada di periode Mekah. 13 tahun ya pertama setelah kenabian itu tidak ada kemunafikan. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah terjadi perang Badar, orang melihat kekuatan kaum muslimin. Bayangkan 319 orang ya pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat mengalahkan 1000 orang pasukan kafir Quraisy. Paham ini? Mereka takut kalau kita tidak beriman, ya, kita tidak masuk Islam, kita tidak menampakkan keislaman. Kita paham ini? Baik. Ya mereka jadikan ya sumpah-sumpah mereka, ya kami kaum muslimin, kami begini sebagai tameng saja. Tameng saja. Fasaddu an sabilillah, ay dzalika fasaddu an sabilillah ay fabisababi dzalika saddu anfusahum wa ghairahum an sabilillah wa huwa al-Islam. Karena sebab hal tersebut maka mereka saddu anfusahum, mereka menghalangi diri-diri mereka wa ghairahum dan orang-orang yang lainnya an sabilillah, dari jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Yaitu Islam. Mereka tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan kaum muslimin, tidak senang orang-orang masuk Islam. Tidak senang. Mereka senangnya itu ketika kaum muslimin ditimpa kekalahan, ditimpa musibah, senang mereka. Itu ciri munafik ya. Ya. Ketika orang kafir mengalahkan kaum muslimin, senang. Ya. Jadi mereka menghalangi diri mereka, ya, karena mereka tidak mau Islam, ya, tidak mau masuk Islam dengan Islam yang sebenarnya, Islam zahir saja, batinnya tidak. Dan juga yang lainnya, mereka halang-halangi dari sabilullah, itu Islam. Allah ulangi lagi ancamnya, falahum adabum muhin. Maka untuk mereka adab yang menghinakan. Ai falahum adabun mudhillun finnar. Maka untuk mereka adab yang menghinakan di dalam neraka, listikbarihim 'anil imani billahi wa rasulihi wa saddihim 'an sabilihi. Karena kesombongan mereka dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya mereka tidak mau beriman, sombong, wa saddihim 'an sabilihi, dan karena mereka telah menghalang-halangi diri mereka dan orang-orang yang lainnya dari jalan Allah, itu dari Islam. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta-harta mereka, anak-anak mereka itu tidak bisa memberikan kecukupan kepada mereka sedikit pun dari Allah. Maksudnya apa? Tidak bisa menghalangi adab Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Ai lan tadfa'a 'anil munafiqina. Perhatikan, lan tadfa'a 'anil munafiqina amwaluhum fa'il wala auladuhum min 'adzabillahi syai'an. Apa artinya lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a? Artinya apa? Harta-harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa tadafa, tidak bisa mencegah, menghalangi dari orang-orang munafikin, ya, dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Paham ini? Jadi anak-anak mereka, harta-harta mereka tidak bisa menjadi sebab ya mereka bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, syai'an apa ini? Nakira dalam susunan apa? Penafi sedikit pun tidak bisa. Anak-anak mereka, dan disebutkan ya, perhatikan di dalam riwayat
Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya, toloknya orang-orang munafikin di kota Madinah. Itu anaknya sahabat. Ada anaknya Abdullah ini, ya, anaknya orang munafik ini sahabat. Masuk Islam, benar keislamannya. Sekarang, apakah anak ini bermanfaat untuk bapaknya? Tidak sedikit pun. Harta yang mereka miliki, orang-orang munafikin punya harta, tidak bisa. Tidak bisa mencegah, menghalangi mereka dari adab Allah sedikit pun. Bisa paham ini? Baik. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik. Ya, dia punya putra, seorang putra, anak laki-laki. Itu sahabat. Saya lupa namanya. Intinya nanti bin Abdillah, saya lupa namanya. Baik. Paham ini? Ulaika ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Perhatikan, ulaika ahlun nar. Mereka adalah para penduduk neraka. Siapa ini ulaik? Al-munafiqun. Yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalam neraka, fayabqawna fiha abadan, dan mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. La yakhrujuna minha. Mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut. Wa hadzal jazaa'u ya'ummu kulla man sadda an dinillahi biqaulihi aw fi'lihi. Dan balasan ini, hadzal jaza', balasan ini melingkup semua orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah dengan ucapan atau perbuatannya. Ini di antara sifat orang munafik apa? Fasaddu an sabilillah. Ya. Mereka menghalang-halangi diri mereka, orang yang lainnya, manusia dari jalan Allah, dari Islam. Ini kata sebutkan sini, kuasa balasan ini mencakup semua orang yang seperti itu modelnya. Dan kita tidak lupa apa itu? Ayat di surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Kan di sini sebutkan mereka penduduk neraka toh? Ya, pasti itu penduduk neraka. Paham ini? Pasti mereka penduduk neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Di mana tempatnya di neraka? Fid darkil asfal. Sungguhnya orang munafikin itu di dalam lapisan yang paling bawah. Ad-dark itu darokat, itu lawan dari darajat. Kalau darajat tingkatan ke atas. Darajat, tingkatan ke atas. Kalau darokat, dark itu tingkatan tapi ke bawah. Ini fid darkil asfal. Asfal isim apa? Isim tafdhil. Berarti apa artinya? Yang paling bawah. Tingkatan yang paling bawah dari di neraka. Mereka bahkan di bawahnya orang-orang musyrikin. Ya, namanya paling bawah berarti tidak ada lagi di bawahnya. Paham ini? Asfal, apa artinya paling bawah? Berarti tidak ada lagi di bawahnya. Mereka yang paling bawah. Siapa ini? Orang-orang munafikin. Bisa dipahami? Baik, cukup dulu. Jadi kita lanjut pertemuan selanjutnya. Sekian. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.